Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah statistika. Kami dari kelompok 2 kelas 2B, dan ini ada beberapa rekan saya yang nantinya akan memperkenalkan diri masing-masing. Tanpa panjang lebar, perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Bisadani, rekan saya. Nama saya Sita Sari. Nama saya Nasya Aziza. Nama saya Raffi Putri. Nama saya Khalisah. Oke, pada kesempatan ini nanti teman-teman akan menjelaskan sesuai dengan opsinya masing-masing, poin-poinnya masing-masing. Untuk itu, tanpa panjang lebar, nanti kami akan menyediakan PPT terkait tentang pembahasan yang telah kami sajikan. Baik, setelah perkenalan, izinkan kami setelah ini mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema pengaruh jarak terhadap waktu tempuh mahasiswa ke kampus Politeknik Negeri Tanah Laut. Baik, setelah perkenalan terhadap tema, setelah ini akan poin pertama, setelah ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Naswa Azizah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Latar belakang statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan dan penyusunan data, pengolahan data dan penganalisisan data, serta penyajian data berdasarkan kumpulan dan analisis yang dilakukan. Jarak tempuh ke kampus merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh mahasiswa dalam memilih tempat tinggal. Jarak jauh dapat berakibat pada waktu tempuh yang lama, sehingga dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mahasiswa seperti kelelahan, stres, dan konsentrasi belajar. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui hubungan antara jarak tempuh ke kampus dan waktu tempuh. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh jarak tempuh terhadap waktu tempuh mahasiswa untuk ke kampus Politeknik Negeri Tanah Laut. Metode penelitian yang pertama ada sumber data, yang kedua teknik pengumpulan data, yang ketiga populasi dan sampel, yang keempat analisis yang digunakan dalam penelitian, yang kelima rumusan hipotesis, dan yang terakhir hasil hipotesis penelitian. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Khalisah. Sumber data. Kami menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk keperluan penelitian tertentu. Data tersebut kami kumpulkan secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden yang telah kami targetkan. Responden yang kami targetkan merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut. Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membuat kuesioner. Analisis yang digunakan dalam penelitian. Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan analisis korelasi dan regresi. Korelasi merupakan ukuran kekuatan hubungan dua perubahan tidak harus memiliki hubungan sebab akibat. Sedangkan relasi merupakan teknik statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan fungsional dari satu atau beberapa perubahan bebas, perubahan yang mempengaruhi, terhadap satu perubahan tak bebas, perubahan yang dipengaruhi. Analisis regresi. Analisis regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara satu variabel dependen tergantung dan satu atau lebih variabel independen bebas. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai dari variabel dependen berdasarkan nilai dari variabel independen. Analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan kekuatan serta arah hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi yang berkisar dari min 1 hingga 1 menunjukkan seberapa kuat dan dalam arah mana kedua variabel tersebut terikat. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah, dan nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan linear. Hipotesis. Hipotesis
Izinkan saya untuk menjelaskan poin berikutnya, yaitu hasil hipotesis penelitian. Yang pertama adalah hipotesis nol atau HO. Tidak ada hubungan yang signifikan antara jarak tempuh dengan waktu tempuh mahasiswa-mahasiswi dan ke Politeknik Negeri Tanah Laut. Yang kedua, korelasi antara jarak kilometer dengan waktu menit adalah 0,014 dengan signifikansi yaitu 2 timer sebesar 0,887. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara jarak tempuh dan waktu tempuh, karena nilai korelasi yang mendekati 0 dan signifikansi yang tinggi lebih dari 0,05. Selanjutnya yaitu hipotesis alternatif atau H1. Terdapat hubungan yang signifikan antara jarak tempuh dengan waktu tempuh ke Politeknik Negeri Tanah Laut. Korelasinya adalah antara jarak kilometer dengan waktu dalam kurun menit adalah 0,020 dengan signifikan 2 kali sebesar 0,884. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara jarak tempuh dan waktu tempuh, karena nilai korelasi mendekati 0 dan signifikan yang tinggi atau lebih dari 0,05. Baik, untuk poin berikutnya ini akan dijelaskan oleh teman rekan saya yaitu Asif Fasadi. Ya, selanjutnya merupakan proses penelitian. Di sini kami menggunakan 3 proses penelitian. Yang proses penelitian pertama membuat tabel distribusi menggunakan Excel. Yang kedua menghitung median, modus, jangkauan, varians, dan simpangan baku. Selanjutnya analisis korelasi dan regresi menggunakan SPSS. Di sini merupakan hasil uji SPSS yang telah kami lakukan. Dari hasil uji SPSS yang telah kami lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat korelasi hubungan antara jarak tempuh dengan waktu tempuh ke Politeknik Negeri Tanah Laut adalah sangat lemah. Kesimpulan yang dapat kami ambil setelah melakukan penelitian adalah hubungan antara jarak tempuh dan waktu tempuh mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut adalah sangat lemah. Yang mana berarti terdapat sedikit atau bahkan hampir tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Variabel jarak tempuh tidak dapat dijadikan prediktor yang kuat untuk memperkirakan waktu tempuh dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Berikut adalah beberapa dokumentasi selama penelitian laporan praktikum mengenai mata kuliah statistika. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Kami akhiri.